Ya, pemerintah sebelum 2017 lalu hanya mampu menerbitkan sertifikat tanah rata-rata 500.000 per tahun. Oleh karena itu Jokowi menaikkan target penerbitan sertifikat agar seluruh tanah bisa segera tersertifikasi. Lalu bagaimana progres sertifikasi tanah hingga saat ini? Mampukah 126 juta sertifikat pada 2025? Langsung saja kita membahasnya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Bapak Sofyan Djalil, dan Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Bapak Iwan Nurdin, dan nanti juga akan bergabung Direktur Riset Core Indonesia Bapak Peter Abdullah. Dan langsung saja kita sapa Pak Sofyan Djalil dan juga Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy, Pak Menteri. Pak Iwan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, tadi targetnya ini nampaknya sangat besar, 126 juta di tahun 2025. Tapi di tahun ini kan hanya 7 juta. Hanya 7 juta tapi angkanya sangat besar. Ini progresnya sudah sejauh mana ini Pak, sertifikasi tanah di tahun 2020 ini Pak Menteri? Ya, sebagaimana nanti Presiden menyampaikan, begitu saya ditugaskan di kantor ATR BPN ini, Presiden menyatakan bahwa kita harus mempercepat sertifikasi tanah rakyat. Kalau dulunya di bawah 1 juta per tahun, kemudian Presiden menetapkan 2017 kita target 5 juta. Alhamdulillah tercapai lebih dari 5 juta 2017. 2018 naik 7 juta, kita berhasil deliver 9,3. 2018 kita targetkan 9 juta, berhasil didaftarkan 11,1 juta. 2010 tadinya target 10 juta, tapi karena ada perubahan anggaran karena COVID, hingga akhirnya ada refocusing anggaran. Jadi targetnya tahun ini mungkin kita akan capai di atas sekitar atau di atas 7 juta. Ya. Tapi untuk diketahui bahwa walaupun kita ingin mensertifikatkan seluruh tanah yang kita perkenalkan dalam program namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi kita daftarkan tanah desa per desa, tidak ada satu bidang tanah pun yang tidak kita daftarkan. Nah, tujuannya adalah membuat sertifikat. Namun dalam prakteknya tidak semua produk PTSL bisa dikeluarkan sertifikat. Mungkin karena ada sengketa, kita harus selesaikan sengketa dulu. Ada waris yang belum dibagi, waris itu harus diselesaikan dulu. Ada yang orangnya tidak ada di tempat, misalnya orangnya lagi luar negeri, orang di mana, kita tunggu sampai mereka datang dulu. Kemudian hal yang lain adalah ternyata begitu kita sudah ukur, ternyata sudah ada sertifikat lama. Jadi program PTSL itu ada mendaftarkan seluruh tanah, tidak mungkin semuanya kita sertifikatkan. Jadi kalau Pak Presiden mengatakan tahun 2025 ada seluruh tanah itu wajib kita daftarkan. Semua yang lengkap dokumen-dokumennya kita akan keluarkan sertifikat. Dan kelihatannya teman-teman BPN ini bekerja sangat keras, bekerja cukup cerdas. Alhamdulillah target-target ditetapkan pemerintah bisa dicapai semua. Oke, artinya dari beberapa tahun sebelumnya ini target pemerintah untuk sertifikasi tanah ini melampaui terus Pak, ya, melampaui target. Nah, untuk tahun 2020 ini sudah berapa persen Pak? Apakah sudah juga melampaui target atau seperti apa? Yang pertama 2020 saya sebutkan tadi bahwa targetnya diturunkan karena kita refocusing anggaran terutama COVID. Ya. Nah, oleh sebab itu target tahun ini barangkali ada sekitar 7 juta. Ini sekarang sudah deliver itu sudah sampai dengan bulan Oktober ya. Itu sudah di atas 5 sekian. Mudah-mudahan bisa kita capai di atas itu sekitar 7 juta pada akhir tahun. Kemarin Pak Presiden menyerahkan dalam rangka hari ulang tahun agraria sebanyak 1 juta sertifikat. Namun itu ada bagian kecil dari ada yang sudah diserahkan oleh kepala kantor, kepala wilayah, bupati, gubernur di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan akhir tahun nanti kita akan bikin acara sekali lagi di mana Presiden menyerahkan lagi sebelum akhir tahun ini. Oke, baik Pak Menteri, saya ingin beralih ke Pak Iwan dulu, kita minta tanggapan dari Pak Iwan. Pak Iwan, Anda melihatnya seperti apa ini program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi di tengah pandemi ini, apakah sudah optimalkah atau seperti apa menurut Anda?
Ya, terima kasih Andra. Jadi menurut saya kalau kita lihat kecepatan pemerintah hari ini untuk melakukan sertifikasi, kita cukup apresiasi ya kecepatan melakukan satu upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap dari desa ke desa, sesuatu yang sebenarnya telah dicita-citakan lama oleh Undang-Undang Pokok Agraria, di mana seluruh desa di Indonesia itu harus menjadi desa lengkap, artinya seluruh bidang tanahnya telah terdaftar. Setelah didaftar tentu bersertifikat. Nah, yang dilupakan itu adalah bahwa sertifikasi itu hanya melayani orang yang bertanah kecil atau telah bertanah sedang dan bertanah luas. Sementara perintah Bapak Presiden itu kan ada dua ya, sertifikasi dan redistribusi tanah dalam payung apa yang disebut dengan reforma agraria. Mungkin yang kita butuhkan langkah-langkah yang sering dibuat seremoni ini bersama Pak Menteri, Pak Presiden itu adalah satu langkah pemberian sertifikat kepada masyarakat yang diselesaikan konflik tanahnya, yang sebelumnya tidak mempunyai tanah, yang sebelumnya tanahnya tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan jumlahnya banyak sekali ya, ada 19.000 desa berada di dalam kawasan hutan. Di Pulau Jawa aja ada 6.000 desa berada di dalam kawasan perhutani. Tentu itu akan menjadi satu semangat yang luar biasa di tengah masyarakat bahwa program sertifikasi itu menyasar ke orang-orang yang selama ini tidak dilihat sebagai satu tempat yang seharusnya diprioritaskan untuk program sertifikasi. Kalau kecepatannya kita salut terhadap kinerja BPN dari semua level. Nah, mungkin yang langkah ke depannya itu adalah soal kriteria K2, K3, dan K4. Itu dalam program PTSL itu akan dijawab semacam apa ke depannya. Karena kan setiap satu desa tahun ini dijadikan wilayah PTSL, lalu selesai, tahun depannya dia tidak menjadi lokasi lagi bagi PTSL. Padahal ada K2, K3, dan K4. Apakah akan ada program yang menyempurnakan satu wilayah K2, K3, dan K4 ini? Soal yang kedua itu adalah bagaimana menurunkan istilah dari target jutaan bidang tanah itu. Karena target jutaan bidang tanah itu kan nanti dibagi lagi kepada provinsi, dibagi lagi pada kabupaten, sehingga angkanya menjadi bidang di tiap kabupaten berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya memang harus ada target-target yang sistematis, desa per desa itu semacam apa kecepatannya dan diselesaikan. Karena targetnya kan bidang tanah, sementara di masyarakat keinginannya adalah kelengkapan dari desa per desa. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa ada beberapa perbaikan yang dibutuhkan di dalam soal PTSL ini. Perbaikan yang kedua yang kita harapkan itu adalah bagaimana mengawinkan program PTSL itu dengan program-program pengembangan ekonomi, karena kalau tidak, sertifikasi tanah itu akan mendorong rakyat itu melakukan jual beli tanah dalam satu pasar tanah yang tidak terlindungi. Nah, ini kan satu kritik yang pernah diberikan banyak sekali kalangan pemikir ya, bahwa sertifikasi tanah ala Henardo de Soto, ala Bank Dunia itu mempunyai satu kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau tidak di-cover dengan satu usaha mengembangkan ekonomi kerakyatan, nanti mirip dengan land administrasi project di zaman Pak Harto. Jadi penuh sertifikasi dilakukan di Depok, di Jakarta, di Karawang, tapi hasilnya sekarang masyarakat yang telah disertifikatkan itu kita tidak tahu karena areanya itu telah jadi kawasan industri, kawasan perumahan, dan mereka kemana yang telah disertifikatkan dulu? Hanya menjual tanahnya. Jadi ini yang perlu diperbaiki saya kira. Oke, baik. Kita sudah tersambung juga dengan Pak Peter Abdullah. Pak Peter? Pak Peter. Selamat sore. Selamat sore Pak Peter. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait dengan perkembangan atau pengembangan program pengembangan ekonomi dari pembagian sertifikat tanah ini. Ini harusnya seperti apa nih? Karena kan Presiden sendiri mengatakan kalau bisa digadaikan untuk modal usaha yang produktif begitu. Nah, Anda melihatnya peluang ini seperti apa? Ya, pertama ya saya kira kita perlu mengapresiasi ya ini upaya Pak Presiden ya, dan juga Kementerian BPN saya kira sudah bekerja sangat baik ya dalam mempercepat proses sertifikasi tanah ya, masyarakat ya. Karena apa? Karena tanah itu adalah kekayaan yang seharusnya bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
termasuk yang disebutkan tadi, digadaikan tadi ya. Mungkin bukan digadaikan, tetapi bisa dijadikan kolateral untuk mendapatkan misalnya kredit bank dan sebagainya, yang sehingga bisa memunculkan aktivitas produktif masyarakat. Ya, itu sehingga kekayaan aset masyarakat itu bisa menjadi lebih baik ya. Dan selain itu tanah itu kan adalah salah satu juga adalah yang bisa dimanfaatkan di dalam kita mendorong investasi. Ya. Kan salah satu persoalan kita di mendorong investasi itu adalah utamanya adalah persoalan lahan yang seringkali terbentur oleh permasalahan sengketa dan sebagainya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak disupport oleh sertifikasi yang baik. Ya. Sehingga menurut saya upaya sertifikasi ini akan membangkitkan perekonomian kita, meningkatkan produktivitas, meningkatkan aktivitas produksi masyarakat kita semua. Tetapi saya kira saya sangat sependapat kalau upaya ini tidak cukup dari satu sisi, yaitu dari kemudahan sertifikasinya. Ya. Harus juga disupport dengan dari sisi pemberdayaannya. Ya, pemberdayaan mereka yang akan memiliki sertifikat, karena kalau tidak, sertifikat hanya bisa mendorong terjadinya penjualan lahan aja. Setelah disertifikasi, harga lahannya menjadi lebih baik, kemudian masyarakatnya lebih terdorong bukan untuk melakukan aktivitas produktif, tetapi justru menjual asetnya, menjual lahan. Oke, baik Pak Peter, Pak Menteri dan juga Pak Iwan, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan break dulu, setelah jeda kita akan segera kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.